Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BRIZ kuartal keempat tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham BRIZ ini. Yang pertama, dari emiten ini merupakan sektor bank syariah. Jadi produk atau service yang diberikan oleh BRIZ ini adalah perbankan syariah. Terus untuk analisa marketnya, saya tidak menggunakan produknya, tetapi kalau teman-teman yang menggunakan, yang menurut saya dibutuhkan sehari-hari karena ini adalah perbankan. Terus untuk easy to access-nya menurut saya cukup gampang, memiliki kompetitor, memiliki ekonomi muat juga karena mereka menurut saya memiliki database yang lebih banyak karena gabungan dari bank-bank syariah dari beberapa bank ya teman-teman ya, terutama bank yang dari BUMN. Terus untuk segmen marketnya di Indonesia, untuk menguasai berapa persennya, menurut saya sih market leader ya jika itu adalah produk syariah. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham growth stock. Terus untuk analisa GCG-nya dimiliki oleh bank negara ya. Jadi bank negara seperti Mandiri, BNI, BRI ya teman-teman ya. Terus untuk pengalaman dari direksinya lebih dari 10 tahun. Kasus hukum sama buyback saham tidak ada, dan saham dikuasai oleh mereka mayoritas sebesar 90,13%. Terus kita lihat dari segi pendapatannya. Dari segi pendapatan dari 2020 sampai dengan 2023 konsisten mengalami kenaikan ya, yang dimana BRIZ ini melakukan merger di tahun 2021. Terus untuk dari segi net profitnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya cukup signifikan ya dari segi net profit, yaitu untuk dibanding dengan tahun sebelumnya aja mengalami kenaikan sebesar 33,9%. Jadi kalau kita lihat dari segi dari segi revenue mengalami kenaikan 3 juta ya teman-teman ya. Dan kalau dari segi net profitnya mengalami kenaikan 1,5 juta teman-teman. Jadi memang secara net profit mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terus kalau kita lihat dari segi aset teman-teman, dari segi aset juga konsisten mengalami kenaikan. Dari segi utangnya juga mengalami kenaikan. Jadi ini juga adalah sign yang bagus, yang dimana jika banyak nasabah yang tabung ya berarti hutangnya akan mengalami kenaikan teman-teman. Dengan hutangnya naik, mereka memiliki dana untuk disalurkan ya teman-teman ya kepada nasabah yang membutuhkan. Terus untuk dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 15,6%. Terus kita lihat dari rasio keuangannya. Jadi dari rasio keuangannya, yang pertama dari net profit margin itu di 21,46%, jadi ini cukup bagus. Untuk dari segi PER-nya di 19 kali untuk sekarang. Untuk PBV di 2,93, untuk DER-nya di 760%, jadi ini DER-nya cukup tinggi ya, tetapi memang ketika di perbankan DER yang tinggi itu malahan cukup bagus teman-teman, yang dimana memang bisnis modelnya adalah memang menggunakan hutang teman-teman ya. Terus untuk ROE di 15,07%, untuk ROA-nya 1,75%, dan untuk saham ini juga ada membagi dividen walaupun dividennya tidak besar ya atau tidak signifikan. Terus untuk secara cash flow operatingnya positif, investingnya negatif, dan financingnya positif. Dan teman-teman, ketika kita analisa perbankan memang ada rasio-rasio perbankan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita lihat dari kebijakan dividennya dulu. Jadi kebijakan dividen PO rasionya itu tidak di state ya bahwa mereka akan membagikan dividen atau enggak. Terus untuk secara CAR-nya itu di 21,04%, jadi masih bagus dibanding dengan yang ditetapkan oleh BI adalah minimal 9%. Terus untuk NPL-nya atau non-performing loan-nya, tapi karena ini ada syariah jadi non-performing financing ya teman-teman ya, jadi NPF gitu. Nah, NPF-nya ini adalah gross ditetapkan oleh BI di bawah 5%, mereka masih cukup bagus ya, hanya di 2,08%, dan netnya di 0,55%.
Untuk NIM atau net imbalan ya kalau di syariah itu di 5,82%. Jadi masih cukup bagus juga. Dan untuk BOPO-nya di 71,27%. Yang ini yang cukup tinggi, teman-teman. Jadi kan kemarin sempat saya katakan bahwa BOPO dari perbankan rata-rata mungkin di 50 sampai 70. Ini di 71, teman-teman. Jadi BOPO-nya atau secara biaya operasionalnya masih cukup tinggi. Terus untuk LDR-nya di 81,73%. Dan berikutnya adalah kita bahas tentang margin of safety-nya. Jadi untuk harga sekarang di 2360 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 2460. Jadi memiliki margin of safety 4,24%. Nah, dan menurut saya untuk BRIS ini ada hal yang bisa menarik ya teman-teman untuk ketika kita mau berinvestasi di saham BRIS ini. Yaitu adalah karena BOPO-nya masih tinggi, sebenarnya dia punya potensi untuk efisiensi ya teman-teman ya. Jika mereka bisa melakukan efisiensi, dan saya melihat perkembangan dari BRIS ini adalah dia kan teknologinya ya teman-teman ya. Jadi kayak softwarenya ataupun kemudahan internet bankingnya atau dari aplikasinya, jika mereka mengembangkan itu lebih lagi, seharusnya bisa menurunkan biaya operasionalnya ya. Yang dimana 71% mungkin bisa mengalami penurunan. Dan secara marginnya mereka sudah cukup bagus ya dibanding dengan perbankan-perbankan yang lain. Jadi sebenarnya di sinilah ada potensi dari saham BRIS ini. Yang dimana jika mereka bisa mencetak laba yang lebih bagus lagi, maka saham ini memang benar-benar masuk ke dalam kategori growth stock ya teman-teman. Yang dimana kan juga di tahun 2021 mereka baru melakukan merger ya, anggaplah kita berikan waktu 2-3 tahun untuk mereka benar-benar menata ulang ya secara sistemnya, secara bisnisnya. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya apakah mereka bisa performing lebih bagus lagi. Tetapi dengan terbukti dari 2-3 tahun di dalam ini aja pun mereka sudah bisa mencetak laba bersih yang lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini adalah satu saham growth yang cukup bagus di saham BRIS ini. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk atau jasanya menurut saya punya prospek, pengalaman GCG-nya cukup berpengalaman, revenue net profit-nya bagus, asetnya sebenarnya masih oke aja, tapi masih cukup produktif. Terus untuk hutang berbunganya memang harus tinggi, jadi ini tidak applicable ya. Terus untuk ROE-nya lebih dari bunga deposito, iya. Margin of safety-nya pasti positif. Dividennya kecil ya teman-teman ya, tidak mencapai 7%. Tetapi karena perusahaan ini masih growth, lebih bagus memang mereka dibandingkan dibagikan jadi dividen, lebih bagus memang digunakan modal tersebut untuk memperbaiki sistemnya mereka, sehingga mereka lebih go digital, sehingga mereka bisa mengurangi biaya operasionalnya mereka. Terus apakah sahamnya murah? Untuk sekarang sebenarnya mungkin di fair value teman-teman, tetapi kita harus teman-teman mungkin yang sudah berinvestasi di BRIS, mungkin dibeli di sebelumnya ya, menurut saya itu udah pasti cuan ya teman-teman. Terus yang kedua adalah kita memang harus melihat perkembangannya, dan apalagi teman-teman bisa menganalisa secara kualitatif ya atau di lapangan apakah saham BRIS ini terus berinovasi. Nah, jika dia terus bisa berinovasi dan Q1-nya nanti 2024 Q1-nya bisa mencetak lebih bagus lagi, ya berarti ini harga sekarang bisa jadi harga yang murah teman-teman, karena termasuk saham growth stock teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Dan by the way, saya tidak memiliki saham BRIS ya, saya tidak punya. Jadi masih saya pantau aja sih untuk BRIS ini. Dan kalau untuk saya masuk sekarang sebenarnya menurut saya kemahalan gitu ya bagi saya, karena resikonya lebih besar dibandingkan saya harus menebak prospek dari growth-nya sendiri. Tetapi kalau misalnya saya bisa mendapatkan harga yang lebih murah, ya sebenarnya kan kita masih bisa bertaruh ya untuk apakah Q1-nya bisa lebih bagus lagi
dibandingkan dengan Q4 sekarang gitu. Jika terus semakin bagus, ya memang ini akan menjadi saham yang cukup potensial di growth stock. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Rekan13. Dan teman-teman bisa follow Telegram saya juga di Value Stock. Terus teman-teman jika tertarik untuk belajar value investing, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.